Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zunairah adalah sosok yang sangat kuat akan keimanannya. Dia siap mengorbankan jiwa raganya demi tegaknya agama Allah. Ketika memeluk Islam, status Zunairah adalah sebagai budak Abu Jahal. Makanya dia sembunyi-sembunyi mengikuti dakwah dan melaksanakan ajaran Rasulullah. Bisa dibayangkan bagaimana murkanya Abu Jahal jika mengetahui salah satu budaknya justru mengikuti ajaran musuhnya. Namun serapat-rapat menutup rahasia, akhirnya ketahuan juga. Rupanya anak buah Abu Jahal mengetahui keislaman Zunairah lalu melaporkan kepada pemimpinnya. Ketika Abu Jahal mengetahui itu, ia sangat marah dan memerintahkan anak buahnya segera menghadirkan Zunairah. Ketika Zunairah menghadap, tanpa basa-basi Abu Jahal langsung menamparnya. "Benarkah kamu sudah masuk Islam?" teriak Abu Jahal. Zunairah diam saja. Abu Jahal mengulang lagi pertanyaannya dengan tenang dan mantap. Dia menjawab, "Benar. Saya hanya percaya pada seruan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Karena itu saya mengikuti ajarannya." Sudah bisa diduga, jawaban Zunairah mengundang amarah Abu Jahal. Tidak hanya caci maki, tangannya yang besar kembali dilayangkan ke wajah Zunairah. Abu Jahal juga menendang budaknya hingga tersungkur ke tanah. Zunairah disiksa dengan keji. Perempuan lemah ini menahan rasa sakit, namun tetap tegar. Baginya penyiksaan demi penyiksaan belum seberapa dibandingkan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat selama menjunjung agama Allah. Penyiksaan selanjutnya membawa budak belia ini ke tanah lapang. Di lahan luas itu, Abu Jahal kembali menghajar Zunairah yang sudah sangat lemah. Dia memukul hampir seluruh tubuhnya. Yang fatal ketika pukulan Abu Jahal diarahkan ke mata Zunairah. Dalam sekejap mengalir darah dan membuat penglihatan Zunairah menjadi gelap. Ocehan Abu Jahal semakin membuat Zunairah yakin akan kebenaran Islam. Ia pun ikhlas jika matanya menjadi buta karena membela agama Allah. Namun hatinya sedih dan marah dengan penghinaan Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW. Abu Jahal tertawa lepas sambil mengejek. "Matamu menjadi buta bukan karena pukulan tanganku, tetapi akibat kamu masuk Islam. Andaikan kamu kembali menyembah Lata dan Uzza, pasti kamu akan sembuh." Dengan lantang ia berkata, "Kalian semua pembohong dan tidak bermoral. Berhala Lata dan Uzza yang kalian sembah tidak akan bisa berbuat apa-apa, apalagi memberi manfaat kepada kalian." Ucapan Zunairah membuat Abu Jahal berpikir sejenak, namun ia terlanjur maju dengan perbuatannya. "Tidak takutkah jika Lata dan Uzza murka kepadamu?" Zunairah semakin berani menentang tuannya. "Wahai Abu Jahal, sebenarnya nenek moyangmu yang buta lebih buta daripada mataku ini. Meskipun mataku buta, Allah tidak akan sulit mengembalikannya menjadi terang. Tidak seperti Tuhanmu Lata dan Uzza yang tak bisa berbuat apa-apa." Penyiksaan terhadap Zunairah berhenti ketika matahari terbenam. Lalu Zunairah disuruh kembali ke rumah majikannya. Dalam keadaan gelap, ia tiada henti berdoa memohon pertolongan Allah SWT. Kekuasaan Allah pun datang. Dia mengabulkan keinginan hambanya. Sungguh ajaib, ketika Zunairah membuka matanya, kembali terang. Dia bisa melihat seperti sedia kala. Luka parah di sekujur tubuhnya pun langsung sembuh. Zunairah tiada henti bersyukur kepada Allah. Ia semakin yakin kepada ajaran Rasulullah, walaupun tuannya suatu saat bakal menyiksanya lagi. Dan benar saja, pagi hari Abu Jahal kembali memanggil Zunairah. Dia berharap penyiksaan kemarin membuat budaknya kapok sehingga mau kembali menyembah nenek moyang. Namun Abu Jahal kaget ketika melihat wajah budaknya sangat mulus berseri-seri. Mata yang buta kembali bisa melihat, dan tanpa ada goresan sedikit pun bekas penyiksaan. "Zunairah, kamu apakan wajahmu? Kemarin mata kamu buta, tapi sekarang sudah bisa melihat. Pasti ulah sihir dari Muhammad.
karena dia tukang sihir, kata Abu Jahal penasaran. Zunairah meyakinkan Abu Jahal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melindungi dan menyembuhkan semua luka-luka serta menghindarkannya dari kebutaan. Hanya Allah yang bisa membuat manusia sehat, hidup, mati, dan masih banyak lagi. Sedangkan Muhammad itu hanya manusia biasa, hanya utusan Allah, jawab Zunairah. Ketika Abu Jahal akan menyiksa kembali Zunairah di lapangan, datanglah Abu Bakar. Sahabat Rasulullah itu meminta kepada Abu Jahal membebaskan tawanannya. Abu Bakar yang akan menebus harga budak beliau tersebut. Abu Jahal lalu menyerahkan Zunairah kepada Abu Bakar yang kemudian membebaskan budak tersebut. Itulah kisah Zunairah, sang budak Abu Jahal yang berpaling dari Abu Jahal dan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.